Pernah kebayang nggak ngerasain mewahnya mobil menteri, tapi budgetnya seharga motor? Kedengarannya mustahil ya. Nah, kali ini kita akan bongkar sebuah fenomena unik di pasar mobil bekas Indonesia. Jadi, pertanyaannya simpel aja kan? Gimana sih caranya dapat pengalaman VIP dan kenyamanan kelas atas tanpa harus kerogoh kocek dalam-dalam? Jawabannya ada, dan harganya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan ini dia jawabannya. Dengan rentang harga antara 80 sampai 130 jutaan aja, kalian udah bisa bawa pulang sebuah simbol status dari satu dekade yang lalu. Pertanyaannya, mobil apa sih yang kita omongin? Dan mobilnya adalah Toyota Camry generasi ke-6 atau yang kodenya nih XV40. Iya, bener banget. Mobil yang dulu viral itu loh yang dipakai sama para menteri. Oke, bagian pertama. Yuk, kita gali dulu akarnya. Kok bisa sih sebuah mobil jadi identik banget sama citra pejabat atau status VIP di Indonesia? Sejarah Camry di Indonesia itu sebenarnya panjang. Tapi ya, generasi ke-6 inilah, si XV40 ini, yang benar-benar ngunci citranya. Ingat kan, di era Presiden SBY? Mobil inilah yang warawiri bawa para menteri. Jadi di mata orang banyak, mobil ini tuh udah jadi simbol kemapanan, simbol status yang, wah, nggak kebantah deh. Oke, sekarang kita bedar mobilnya. Apa sih yang bikin desain mobil ini tuh berkesan banget? Bahkan bisa dibilang nggak kemakan zaman. Apa aja elemen-elemen kemewahan yang ditawarin? Ada satu sumber yang bilang ini tuh Camry yang paling gendut. Dan ini bukan ngejek loh ya. Justru ini deskripsi yang pas banget buat desainnya yang membulat, berisi, montok gitu. Nggak ada tuh garis-garis tajam yang agresif. Semuanya tuh ngalir kalem, elegan. Nah inilah yang bikin dia beda dari generasi sebelum dan sesudahnya. Coba lihat dari luar aja deh, kemewahannya tuh langsung kelihatan. Lampu proyektor, aksen krom di mana-mana, dan pelek 17 inci yang ukurannya pas. Dan jangan lupa, ini mobil keluaran tahun 2007-an loh, tapi udah punya fitur canggih kayak keyless entry sama tombol start-stop engine. Keren kan? Semuanya tuh emang dirancang buat mancarin aura elegan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba deh kita bandingin sama mobil-mobil modern. Kalau mobil sekarang kan ngejarnya minimalisme digital ya, layarnya gede-gede, banyak plastik piano black. Nah, Camry XV40 ini kebalikannya. Interiornya tuh manjain kita banget. Ada panel kayu, kulit warna beige yang kesannya anget, terus material soft touch hampir di semua permukaan yang kita sentuh. Ini bener-bener definisi kemewahan yang analog. Soal fitur, wah ini benar-benar memanjakan penumpang. Joknya udah elektrik, setirnya bisa diatur naik turun maju mundur, AC-nya dual zone, bahkan ada pembersih udara plasma cluster. Ini teknologi yang biasanya ada di AC rumah canggih. Dan fitur favorit para bos nih, pastinya tombol ini, yang bikin penumpang belakang bisa geser kursi depan buat dapat ruang kaki yang lebih lega. VIP banget kan? Oke, desainnya mewah, interiornya nyaman. Tapi gimana rasanya pas dibawa jalan? Nah, sekarang kita bahas karakter mobil ini di jalan raya. Nah, ini dia poin utamanya. Hampir semua sumber tuh setuju, suspensi Camry XV40 ini luar biasa nyaman, karakternya empuk banget. Bahkan katanya lebih empuk dibandingin generasi setelahnya, si XV50. Jadi, mobil ini tuh rasanya kayak ngambang di atas jalan. Lewat polisi tidur atau jalan jelek, wah diredam dengan baik banget. Tapi ya gitu, keempukan suspensi itu pasti ada konsekuensinya. Pas dibawa ngebut atau belok tajam, mobil ini emang kerasa sedikit goyang atau limbung, body rollnya lumayan terasa. Jadi jelas ya, ini bukan sedan buat kebut-kebutan, tapi buat nyantai, buat cruising ala VIP. Sekarang kita intip mesinnya. Di balik kapnya ada mesin 2400 cc dengan kode 2AZFE. Tenaganya 167 HP, torsinya 224 Nm. Kalau lihat angkanya di kertas sih, ya cukuplah. Tapi responnya sengaja dibikin kalem. Tenaganya keluar halus banget, pas buat mendukung karakter mobil yang nyaman dan nggak meledak-ledak. Nah, ini dia pesona utamanya. Mesin ini tuh terkenal bandel banget atau istilah populernya mesin badak. Perawatannya gampang, suku cadangnya banyak. Jadi ini pilihan yang aman banget deh buat ukuran mobil bekas. Oke, kemewahan dapat, kenyamanan dapat. Sekarang kita harus realistis. Kira-kira berapa sih biaya yang harus kita siapin buat melihara kemewahan ini sehari-hari? Dan ini dia kelemahan utamanya. Dengan mesin 2400 cc dan bodi sebidi itu, ya jangan harap mobil ini irit. Konsumsi BBM-nya jujur aja tergolong boros. Apalagi buat pemakaian dalam kota yang macet.
Grafik ini ngejelasin semuanya dengan simpel. Harga belinya mungkin kelihatan rendah banget, terjangkau. Tapi potensi biaya operasionalnya, terutama buat bensin, itu faktor yang jauh lebih gede yang harus kalian pikirin buat jangka panjang. Nah, karena alasan inilah para pengulas tuh pada setuju Camry XV40 ini kurang cocok dijadiin mobil pertama, apalagi buat yang baru mulai kerja atau budget hariannya mepet. Mobil ini lebih pas jadi mobil kedua atau ketiga di garasi, buat dipakai pas akhir pekan atau buat datang ke acara-acara khusus. Baiklah, kita sampai di bagian kesimpulan. Setelah nimbang-nimbang semua plus minusnya, sebenarnya mobil ini tuh penawaran yang keren banget atau malah jadi beban tersembunyi? Yo, kita rangkum ya. Sisi positifnya, kita dapat value for money yang gila-gilaan, desainnya abadi, nyaman banget, mesinnya badak, interiornya lega. Tapi sisi negatifnya yaitu tadi, boros bensin, handlingnya limbung, teknologinya udah lawas, dan pasti ada potensi perbaikan karena umurnya. Jadi, intinya gini, Toyota Camry XV40 ini adalah sebuah bargain yang fenomenal. Kesempatan langka buat dapat kemewahan dengan harga miring. Tapi, ini mobil bukan buat semua orang. Ini pilihan yang sempurna buat kalian yang emang nyari kenyamanan di atas segalanya dan udah siap sama konsekuensi bayar bensinnya. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Apakah Camry XV40 ini adalah pembelian mobil bekas paling cerdas di pasaran saat ini? Atau cuma sekedar jebakan nostalgia yang indah, tapi berpotensi bikin kantong bolong? Nah, pilihan ada di tangan kalian.